Halo sahabat setia Rumah Sakit Siloam Sriwijaya, kembali lagi di sesi Health Talk live on Instagram Rumah Sakit Siloam Sriwijaya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai telinga, hidung, dan tenggorokan pada hari Rabu tanggal 1 April 2020. Nah, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Nah, supaya kita saling cinta satu sama lain ya, kita kenalan terlebih dahulu. Saya Berliana Permatasari, teman-teman semua bisa panggil saya Berli atau Bella. Dan saya senang banget pada kesempatan ini bisa menjadi moderator dan memandu jalannya Health Talk pada kesempatan ini. Dan tentunya saya tidak sendirian. Ya, di sebelah saya sudah ada dokter yang super cantik ya, dokter spesialis THT, ada dokter, silakan perkenalkan diri dokter. Saya Dr. Lucy Rahmawati, spesialis telinga hidung tenggorokan. Baik, dokter spesialis THT, dokter Lucy Rahmawati. Apa kabar dokter? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya. Walaupun di tengah-tengah penyebaran COVID-19 kita harus tetap bekerja ya dok ya. Harus tetap bekerja. Mengabdi ya dok. Tapi buat pemirsa semua yang gak ada kerjaan yang terlalu penting, tetap di rumah aja, yang kerja biar kita saja. Oke, langsung aja kita bahas mengenai telinga, hidung, dan tenggorokan ya dok. Nah, menurut dokter sendiri, bagaimana sih dok kondisi telinga, hidung, dan tenggorokan yang sehat itu? Oke. Memang penting menjaga kesehatannya, tapi kita harus tahu dulu bahwa yang sehat itu seperti apa kan tadi kan. Nah, telinga yang sehat, hidung yang sehat, dan tenggorokan yang sehat itu yang jelas adalah bersih. Bersih dari kotoran, bersih dari penyakit, bersih dari istilahnya dari lendir ataupun seperti kotoran yang infeksi gitu kan. Nah, kita tidak tahu bedanya. Jadi mungkin di sini nanti kita bisa sharing bagaimana sebenarnya melihat atau memeriksa sendiri. Ya kan? Karena kita banyak di rumah aja nih kan. Jadi yang penting adalah bersih. Tapi bagaimana kita melihat bersih kalau kita tidak bisa melihat telinga kita sendiri kan? Dan pasti mungkin kita harus tahu ciri-cirinya dulu. Oke. Kalau ciri-cirinya sendiri bagaimana nih dok? Ya sebenarnya pertama kita tidak merasakan keluhan apa-apa. Tidak merasakan. Pertama. Kemudian telinga juga tidak terganggu pendengarannya dibandingkan dengan sebelumnya. Lalu kita bisa minta tolong juga, misalnya kita ada keluarga di rumah, bisa kita lihat. Nah, lihatnya tidak selalu harus tiap hari, tapi mungkin seminggu sekali sudah cukup dengan menggunakan senter atau lampu ya, kita arahkan ke telinga. Ditarik sedikit daun telinganya supaya kelihatan jalur telinganya. Nah, kita bisa lihat kalau kotorannya tidak terlalu banyak, tidak perlu khawatir sebenarnya, karena kotoran memang diproduksi setiap hari. Jadi tidak perlu setiap hari juga dibersihkan, karena memang wajar kalau kotoran itu ada kan setiap hari. Yang penting tidak menutupi jalan masuknya. Kemudian hidung juga kita juga tidak mengeluh ada tersumbat atau sakit. Kemudian tenggorokan juga tidak ada keluhan sakit menelan, kemudian rasa ganjal juga tidak ada. Nah, itu yang penting sehat, yang bersih seperti itu kira-kira. Oke, jadi bisa dilakukan sendiri ya dok sebenarnya? Bisa sebenarnya. Baiklah. Nah, adakah tips sendiri nih dok untuk menjaga kesehatan supaya kita kayak terhindar dari infeksi lah segala macam ataupun keluhan yang sudah dokter sebutkan seperti tadi? Oke. Jadi sebenarnya kadang kita terlalu berlebihan membersihkan telinga, ya. Saking takutnya kotor gitu ya. Jadi bahkan ada yang setiap hari membersihkan telinganya. Nah, itu justru yang membuat kita berpenyakit kadang-kadang. Jadi kalau kita terlalu sering membersihkan telinga, terlalu sering dikorek-korek ya istilahnya kan. Makanya sekarang banyak dokter THT ini menyarankan jangan dikorek telinganya. Nah, karena kalau terlalu sering dikorek itu justru akan membuat telinga menjadi bengkak. Oh gitu. Setelah bengkak kemudian infeksi, jadi sakit akhirnya. Nah, itulah yang bikin penyakit kadang-kadang malah kita sendiri. Iya, betul. Jadi jangan terlalu rajin membersihkan telinganya sampai dipel terus itu enggak usah. Cukup misalnya seminggu sekali dilihat. Kalau kotorannya kira-kira banyak, boleh dibersihkan sendiri, atau biasanya kita kontrol ke dokter THT itu setiap 6 bulan sekali biasanya. Oke, jadi frekuensinya itu minimal 1 minggu sekali ya dok? Ya. Saya pernah ada kejadian nih dok, ini diri saya sendiri, jadi sekitar 1 tahun yang lalu saya pernah mengalami infeksi di bagian telinga saya dok. Jadi kayak tidur nggak nyenyak, sakit sampai ubun-ubun dok. Terus waktu itu sampai kayak keluar cairan, tapi nggak bau dan warnanya itu kayak bening biasa. Dan pas saya bawa ke rumah sakit, ternyata itu ada kayak kayak jerawat tumbuh kayak gitu loh dok.
Dan memang pada saat itu kondisi saya tuh setiap 3 hari sekali saya bersihin telinga gitu. Dan memang tidak dianjurkan oleh dokternya setelah saya periksa. Jadi emang ada korelasinya ya, betul kata dokter, emang untuk korek kuping sendiri, bersihin sendiri itu jangan terlalu sering ya dok? Ya. Dan cara membersihkannya juga. Kenapa banyak dokter THT tidak menyarankan dikorek itu karena cara membersihkannya pun kadang salah. Jadi banyak orang kan karena tidak terlihat ya kotorannya, jadi walaupun bersih tetap saja dikorek-korek terus. Iya betul. Nah, padahal yang cara membersihkan yang benar tuh harus terlihat kotorannya. Bagaimana dok? Kita bisa melihat itu? Nah, kalau kita sendiri kan nggak bisa, otomatis mau nggak mau kita minta orang lain untuk membersihkan telinganya. Gitu. Jadi kalau kita bersihkan sendiri itu cenderung malah mendorong kotoran untuk masuk ke dalam, bukannya dikeluarkan. Tapi kalau ada orang lain yang melihat, sehingga kelihatan kotorannya, jadi bisa dibersihkannya itu dengan cara diambil kotorannya. Oh, kerok karena gitu ya, memang terlihat. Tapi kalau tidak terlihat, kadang keenakan malah ya. Jadinya malah mendorong kotoran, malah semakin banyak yang tertumpuk di dalam. Bukannya malah bersih, tapi malah jadi penyakit di kemudian hari. Nah dok, kalau untuk batasnya sendiri ada nggak dok? Batas tertentu sampai untuk kita bersihin telinga sendiri gitu? Batas waktu maksudnya? Maksudnya batas di rongga telinga itu sampai mana sih? Sebenarnya telinga itu hanya memproduksi kotoran 1/3 luar saja. Jadi 2/3 dalam telinga itu sebenarnya tidak ada kelenjar keringat, jadi tidak akan tumbuh kotoran di dalam. Jadi sebenarnya kalau kita lihat lubang telinga, dari lubangnya itu 1/3 luar saja yang kotor. 2/3 itu selalu bersih karena tidak menghasilkan kotoran. Jadi kalau bersihkan telinga pun cukup 1/3 telinga saja sudah cukup karena kotoran nggak pernah masuk dalam. Kalau sampai kotoran masuk ke dalam, artinya karena tindakan kita sendiri yang mendorong kotoran sampai masuk ke dalam. Jadi di bagian rongga saja ya dok? Iya. Nah tadi kan kita bahas infeksi ya dok? Iya. Nah kalau infeksi itu adakah gejala terlebih dahulu baru kita bisa mengatakan kita terinfeksi, atau memang infeksi itu bisa muncul tanpa gejala gitu dok? Infeksi itu biasanya disertai gejala. Gejala ya dok? Cuma gejalanya berbeda-beda. Contoh misalnya telinga ya. Infeksi sendiri sebenarnya infeksi pada umumnya, mau di telinga, mau di hidung, mau di tenggorokan ataupun di tempat lain, itu sebenarnya gejalanya khas. Nyeri, kemudian kemerahan, lalu adanya pembengkakan, lalu disertai suhu yang agak panas tapi di sekitar lokal biasanya ya. Kemudian fungsinya yang terganggu. Itu standar infeksi di tempat lain pun seperti itu. Jadi kalaupun misalnya ada infeksi di telinga ataupun hidung ataupun tenggorokan, biasanya gejalanya bisa salah satu atau lebih dari gejala 5 itu. Jadi bisa nyeri ya, misalnya nyeri telinga itu bisa salah satu dari infeksi ya. Atau misalnya bengkak rasanya kayak penuh, nah itu juga bisa salah satu gejala juga infeksi. Macam-macam, di antara 5 itu bisa muncul 1 atau lebih. Tergantung ya dok ya? Iya. Dan untuk penanganannya sendiri bagaimana dok? Penanganan di rumah untuk pertama ya. Nah di kondisi seperti ini memang sebaiknya kita pilih-pilih untuk berobat memang ya. Jadi kita menghindari, kan katanya tadi di rumah aja ya untuk sekarang ya. Jadi sebisa mungkin kita atasi sendiri di rumah. Bagaimana caranya? Nah pertama kita harus menghindari yang tadi itu, menghindari membersihkan terlalu sering ya kan, sehingga tidak terjadi infeksi di kemudian hari. Jadi kita harus jaga itu. Kemudian yang pasti mandi setiap hari supaya tetap bersih ya kan. Jangan libur di rumah nih, libur juga mandinya ya. Hemat air ya dok? Hemat air, jadi jarang mandi ya. Karena mandi itu pun membersihkan telinga secara tidak langsung. Jadi banyak orang-orang yang tidak pernah membersihkan telinganya tetap bersih karena dia selalu mandi. Nah itu 2. Kemudian apabila terjadi salah satu misalnya nyeri ataupun ya tanda-tanda infeksi itu tadi, pertama kita harus lihat nyerinya dari mana dulu. Kalau misalnya memang karena ada bengkak atau nyeri, kita coba ambil obat penahan nyeri dulu yang ada di rumah yang paling mudah ya. Itu sama dengan seperti obat penahan demam. Nah itu coba dulu kita. Apabila berkurang nyerinya, coba biasakan hidup sehat dulu yang tadi ya, artinya selalu bersih, mandi segala macam. Biasanya kalau bersih
insya Allah infeksi tidak akan datang. Oke. Nah, jadi kalau itu sudah dilakukan tapi masih berlangsung, artinya butuh pertolongan. Oke. Nah, kalau sudah berlangsung lebih dari 1 hari atau 2 hari, mungkin infeksi itu akan bertambah berat. Nah, apabila bertambah berat, boleh dikonsultasikan untuk ke dokter PHT, boleh, atau ke dokter umum yang di dekat rumah juga bisa. Artinya kalau untuk sakit, kita gunakan dulu penahan nyeri sama kita bersihkan dulu yang membuat kotor. Itu intinya. Tapi kalau memang sudah infeksi berlanjut kan memang butuh obat lebih lanjut ya, itu harus datanglah ke rumah sakit. Jadi penanganan pertamanya bisa dilakukan di rumah ya dok. Iya. Kalau memang tidak bisa dibantu lagi, kita pergi ke dokter. Oke. Betul ya dok. Nah, dari dokter sendiri nih di masa-masa pandemi kayak gini kan COVID-19, ada nggak nih dok tips-tips khusus yang bisa dibagikan kepada pemirsa live Instagram? Untuk pasien-pasien terutama THT ini kan memang banyak keluhannya mirip sekali dengan keluhan COVID-19. Betul. Jadi banyak pasien memang khawatir yang datang berobat nih, kadang justru bukannya semakin sedikit tapi malah semakin banyak yang datang berobat karena semua keluhan datang, takutlah apalah gitu kan. Jadi kalau saya sarankan justru ketakutan itu sendiri yang jadi penyakit. Oke. Jadi Sugesti kita ya, harus dok, ya? sugesti. Jadi yang namanya infeksi tenggorokan ataupun pilek atau batuk itu sebenarnya sudah dari dulu sudah ada. Nah, tapi berbeda-beda penyebabnya, bisa dari virus, bisa dari bakteri. Nah, kita tidak tahu itu karena tidak kelihatan. Jadi yang penting kita perilaku hidup sehat, makanan sehat, sering banyak kumur. Nah, karena kan pintu masuk dari kumur ini kan tenggorokan kita. Jadi pilihlah makanan yang sehat, banyak minum, banyak kumur-kumur tenggorokan, itu sebenarnya sudah cukup. Nah, untuk membedakan keluhannya sebenarnya sih tidak semua penyakit diperlakukan sama. Artinya kita lihat gejalanya dulu. Kalau misalnya pasien ini dengan batuk, batuknya seperti apa? Batuknya apakah memang dari tenggorokan ataukah memang dari bawah tenggorokan? Maksudnya bawah tenggorokan itu bisa dari infeksi paru, bisa juga alergi, juga bisa kan. Nah, kalau misalnya dia dari infeksi, kalau awal virus masuk, virus di luar dari COVID-19 ya, artinya virus yang lain, virus infeksi saluran pernafasan atas, ini biasanya dia bisa dikalahkan oleh daya tahan tubuh kita sendiri. Kita lihat 3 hari dulu. Nah, apabila kita sudah melakukan perilaku hidup sehat, kemudian banyak minum segala macam, dia akan kalah sendiri oleh daya tahan tubuh kita. Tapi kalau misalnya infeksi dari bakteri masuk, biasanya sih dia lebih dari 3 hari. Kalau 3 hari belum membaik, artinya daya tahan tubuh kita nih masih berperang. Jadi kita lihat setelah 3 hari sampai 5 hari itu biasanya bakteri bisa masuk. Kalau setelah 3 hari sampai 5 hari bertambah berat, artinya sudah ada demam, kemudian bertambah sesak, nah itu harus diperiksakan lebih lanjut. Apakah pergi ke dokter? Nah, belum tentu gejalanya gejala COVID-19. Ya, artinya jangan disamakan semua batuk atau semua sesak ini adalah COVID-19. Bisa saja infeksi yang sebelumnya sudah kita kenal seperti biasa ini kan sudah banyak juga. Artinya kita terapi seperti biasa. Kalau memang sampai demam, kita beri obat demam. Kemudian kalau 3-5 hari biasanya bakteri sudah masuk, kita kasih antibiotik segala macam. Nah, tapi tetap kita kan berusaha mengurangi kontak dengan banyak orang. Jadi sebisa mungkin jaga jarak, pakai masker kalau keluar rumah atau bertemu dengan orang, sering cuci tangan, kemudian tetap perilaku hidup sehat kita ambilkan. Nah, setelah itu kita juga harus waspada, apakah memang ini gejala ke COVID-19, kita lihat riwayat kita bepergian. Apakah kita kontak dengan orang-orang yang punya resiko tinggi dengan COVID-19 ini. Kalau di rumah saja selama sebulan tiba-tiba batuk, tiba-tiba apakah COVID-19? Nah, nggak juga kan gitu. Jadi kita tetap harus waspada tapi tidak terlalu takut. Oke, terima kasih dokter. Dokter boleh dibagikan dokter mungkin jadwal dokter praktik di Siloam Sriwijaya kapan aja nih dok? Oke, saya setiap hari Senin sampai Sabtu dari pukul 9 sampai pukul 2. Cuma mungkin kondisi COVID-19 nih saya kurangi jam praktek mungkin ya. Dari jam 10 sampai jam 12 saja. Oke, itu dia jadwal dokter. Sekarang kita lihat pertanyaan yang masuk ya. Ini ada pertanyaan yang masuk nih dok, dari @week_yudaska. Dokter, udah 3 hari ini tenggorokan saya sakit.
Mau nelan juga sakit, nggak ada demam, nggak ada batuk, nggak lagi pilek. Mohon pencerahannya ya dok, terima kasih. Oke, 3 hari seperti saya bilang tadi ya, 3 hari ini masih fase pertahanan tubuh ya. Artinya kita lihat review dulu ke belakang, apakah ada riwayat kontak dengan pasien yang serupa, artinya yang sakit tenggorokan juga, atau misalnya kita ada meeting dengan orang dengan jarak yang lebih dekat, nah itu perlu diwaspadai. Tapi kalau misalnya tidak ada, apakah kita makan makanan yang terlalu merangsang tenggorokan, nah kita harus perhatikan. Coba perbanyak minum air putih dulu, kemudian sering kumur tenggorokan dulu, kita lihat misalnya sehari atau 2 hari ke depan. Kalau hanya sakit tenggorokan, mungkin bisa dikurangi dengan tadi obat-obatan anti nyeri dulu ya, seperti paracetamol kan itu ada ya, mungkin dijual Panadol itu kan dijual bebas sebenarnya bisa. Itu dulu kurangin sama banyak minum, mungkin itu bisa membantu daya tahan tubuh kita. Yang penting kita kuatkan dulu daya tahan tubuhnya, mungkin minum makan buah ya, kemudian minum vitamin C boleh dibantu. Nah setelah itu kita lihat 2 hari ke depan. Kalau sampai hari keempat dan hari kelima bertambah berat ataupun demam, mungkin harus berobat, harus ke rumah sakit. Jadi itu solusinya ya dok ya, bisa diobati terlebih dahulu. Iya. Tapi kalau masih timbul gejalanya dan semakin parah, kita bawa ke dokter. Terus ada lagi nih dok, pertanyaan dari Yankif N. Dok, kalau pakai cotton bud itu bahaya atau tidak dok? Soalnya ada pernah kasus itu cotton budnya ketinggalan di telinga. Gimana tuh dok? Oke, cotton bud ini memang banyak macamnya dan kami sih tidak menyarankan untuk menggunakan cotton bud karena kami tidak produksi cotton bud ya. Jadi tidak tahu cotton bud yang baik yang mana. Yang pasti sih kalaupun terpaksa menggunakan cotton bud, pastikan dulu kapasnya tidak mudah lepas. Jadi belilah yang kualitas baik atau tidak menggunakan cotton bud. Seperti saya bilang tadi, lebih baik tidak usah dibersihkan sama sekali. Cek saja ke dokter 6 bulan sekali, atau kalau misalnya tangannya nggak bisa diem pun ya, atau misalnya telinganya nggak kuat selama 6 bulan, boleh minta tolong siapa keluarga di rumah untuk melihat ada kotoran atau tidak. Kalau tidak ada kotoran, jangan gatel ya tangannya. Kadang gatel tangan ini, bukan gatel telinga yang bikin itu kawan saya tuh dok ya. Jadi kami sih tidak menyarankan sebenarnya menggunakan cotton bud. Oke, tidak disarankan ya. Lebih baik banyak mandi ya dok ya. Dan dicek 6 bulan sekali ke dokter spesialis THT. Terus ada lagi nih dari teman kita Anggita Noto. Dok, apakah amandel itu harus dioperasi sebagai tindakan akhir? Amandel ini tidak harus dioperasi. Jadi amandel ini dioperasi kalau mengganggu. Artinya mengganggu itu seperti apa? Mengganggu itu tergantung pasiennya sendiri yang mengeluh. Artinya mengganggu itu apakah dia mengganggu makan? Jadi indikasi untuk operasi itu satu, bila mengganggu. Mengganggu itu mengganggu kalau setiap makan atau menelan itu mengganjal. Kemudian sering kambuh, sering sakit menelan lah, demam lah selama setahun itu lebih dari 5 kali. Kalau sudah lebih dari 5 kali kan sudah mengganggu kan, tapi kalau kurang dari 5 kali saya rasa belum mengganggu sebenarnya. Jadi kalau itu sudah mengganggu baru dioperasi, tapi kalau tidak mengganggu tidak usah. Atau pasien anak-anak yang biasanya tidurnya mengorok, kemudian di antara mengoroknya itu ada periode dia berhenti nafas. Jadi mengorok, kemudian dia diam, terus kayak keselak. Nah itu tidak boleh ada. Jadi kalau seperti itu sudah harus dioperasi. Nah itu sudah mengganggu ya dok ya. Terus ada lagi nih dok, pertanyaan dari Rian Visio. Dok, gimana kalau tiba-tiba di rumah hidung kita tersumbat? Apa yang harus kita lakukan? Kan sesak karena hidung tersumbat. Intinya hidung tersumbat tiba-tiba gitu dok. Tiba-tibanya karena apa dulu ya? Apa ya? Iya. Artinya semua tidak ada yang tiba-tiba sebenarnya ya. Jadi harus dilihat lah, atau misalnya mungkin habis bersin. Kalau memang misalnya ada beberapa pasien yang alergi ya. Kalau alergi ketika dia bersih-bersih atau menyapu atau membersihkan kotoran debu ya, suka bersin. Nah begitu dia selesai bersin langsung mampet hidungnya, bisa saja. Nah itu karena alergi jelas. Jadi harus dikontrol alerginya. Tapi kalau tiba-tiba, saya agak bingung pertanyaannya, sebenarnya tiba-tiba tersumbat hidungnya, mungkin mau pilek memang. Bisa jadi ya dok ya.
Penanganan pertama ya sebenarnya harus dicari dulu penyebabnya apa. Oke. Kalau memang dia terasa hidungnya panas, ada nyeri, kemudian tersumbat terus-terusan, ya mungkin dia mau radang atau mau infeksi gitu kan. Nah, penanganan pertamanya sebenarnya ya balik lagi Tetap sama ya, Dok? daya tahan tubuh, hidup bersih itu dulu kita lihat secara 3 hari kan untuk pertahanan tubuhnya. Kalau lebih dari 3 hari sudah mengganggu, berobatlah ke dokter. Oke, dokter, saya punya pertanyaan pribadi nih, Dok, nggak apa-apa ya? Boleh. Mumpung sama dokter spesialis langsung dan gratis ya, pemirsa. Jadi saya nggak tahu ya, kayaknya ini alergi deh, Dok. Kalau saya beraktivitas di luar ruangan, kayak terpapar matahari di udara yang normal, itu saya bisa nafas seperti biasa. Tapi kalau misalkan di kondisi yang lembab ataupun berdebu dan misalkan mau tidur nih, Dok, kan pakai AC kalau malam-malam. Terus hidung saya tuh kayak kesumbat salah satu, itu susah banget nafasnya. Cuman satu yang bisa nafas dan itu kayak bolak-balik kanan kiri kanan kiri. Iya, pindah-pindah. Nah itu apa tuh, Dok? Apakah itu alergi? Kemungkinan besar sih alergi. Biasanya alerginya muncul kalau untuk hidung ya 80% ini terhadap debu rumah. Bukan debu luar, debu rumah. 80%, sisanya bisa bulu binatang, bisa serbuk bunga, serbuk rumput, tergantung alerginya terhadap apa. Tapi 80% itu terhadap debu rumah. Nah, debu rumah nih nggak kelihatan. Jadi dia bisa numpuk di karpet. Jadi kalau bisa di rumah jangan pakai karpet nggak? Enggak, Dok. Nah, Tapi ada hewan yang saya pelihara, ada kucing. nah bisa dari situ bulu kucing bisa juga. Coba di apa ya, artinya kucingnya jangan jalan-jalan atau memang di kandang. Kadang masuk rumah, kadang di kandang. Nah, Dok. mungkin Suka harus dimainin. dibatasin, iya mungkin itu. Kemudian kan kita nggak tahu bulu binatangnya ini yang bikin alergi atau bukan. Coba dibatasin dulu, dia tidak keliling rumah dulu di kandang saja, atau bikin satu ruangan yang dia bisa main di situ tapi tidak keluar. Oke. Coba batasin itu. Kemudian harus selalu bersih. Jadi apalagi tempat kita tidur ya, tempat kita tidur itu berapa persen dalam waktu 24 jam kan kita habiskan di situ. Nah, itu juga membuat, apalagi pakai AC. Nah, pakai AC sebenarnya tidak membuat alergi, tapi suhu yang dingin itu memperberat memang alergi. Tapi penyebabnya bukan dari situ, dari debu rumah itu lah. Debu rumah dan bulu hewan ya, Dok, pasti. Nah, kalau gitu sebenarnya balik lagi ke daya tahan tubuh. Kalau daya tahan tubuhnya bagus, alerginya tertekan. Jadi kalau itu nggak perlu obat lagi kalau daya tahan tubuhnya bagus. Kalau misalnya memang kurang, kita bantu dengan obat-obatan anti alergi. Oke, seperti itu. Oke, kita masih punya waktu 5 menit lagi. Ada satu pertanyaan terakhir ya. Boleh ya, Dok? Satu kali lagi. Ya. Dok, kalau batuk lama sembuhnya, sudah beberapa kali minum obat dan ke dokter, resep yang terbaik apa? Yang namanya batuk 100 hari, gimana caranya, Dok? Kalau sudah 100 hari benar ya, artinya kita harus harus cari penyebabnya, apalagi sudah 100 hari. Sudah 100 hari artinya 3 bulan. Batuk 3 bulan termasuk batuk kronis. Batuk kronis paling sering itu berasal dari paru. Jadi harus ronsen paru. Takutnya ada gangguan paru-parunya kan, jadi harus ronsen kalau sudah 100 hari. Kalau ternyata bersih paru-parunya, mungkin kemungkinan kedua dari alergi. Jadi harus coba berobat lagi ya. Mungkin nggak kontrol teratur, mungkin bisa jadi dia sudah berobat terus nggak, itu pindah ke dokter lain. Nah, itu juga berpengaruh karena dokter kalau ketemu pasien itu kita anggap pertemuan pertama. Nah, untuk pertemuan kedua biasanya kita punya pertimbangan lain. Pertemuan ketiga apalagi. Jadi kalau dia berobat ke berbagai dokter, akan diperlakukan seperti pasien pertama terus. Jadi lebih baik satu dokter aja ya, Dok, kalau misalkan mau cek. Itu jawabannya Magdalena ya. Dan sepertinya kita akhiri dulu ya sesi tanya jawab ini. Mungkin ada pesan-pesan dari dokter kepada pemirsa semua yang sedang menyaksikan live kita sekarang. Tetap sehat, jaga jarak. Untuk satu ini saya butuh pakai masker mungkin ya. Pakai masker. Walaupun sehat juga tetap pakai masker. Dan satu lagi deh, Dok, pertanyaan, apakah kita memang harus menggunakan hand sanitizer itu, Dok? Lebih baik cuci tangan dengan sabun daripada hand sanitizer. Jadi yang ketipu sama, jangan sampai panik buying lah ya teman-teman semua. Kita beli hand sanitizer dengan harga mahal karena lebih baik itu mencuci tangan yang mengandung antiseptik ya, Dok? Sabun ya. Baik, boleh disampaikan sekali lagi dokter jadwal
selama di Oke, Siloam schedule prakteknya? saya untuk sementara ini sekarang sih Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 12. Oke, dicatat ya teman-teman. Siang, ya. Oke. Bisa bilang streaming Oke, dan bisa disaksikan di YouTube channel YouTube channel RS Siloam Rumah Sakit Siloam Sriwijaya. Oke, terima kasih dokter Terima kasih juga yang sudah Mbak menyampaikan Yami. berbagai informasi yang sangat penting bagi kita semua, dan terima kasih juga bagi sahabat setia Rumah Sakit Siloam Sriwijaya. Dan jangan lupa besok kita juga akan mengadakan sesi health talk bersama dokter spesialis yang tidak kalah menarik, pasti informasi yang akan kami bagikan. Dan penasaran? Kita saksikan live-nya besok. Dan akhir kata, saya Berliana sebagai moderator pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.